Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Ustadz Montaha. Saya ingin mengajak murid-murid saya, khususnya murid yang kelas 6. Saya ajak belajar, tetap semangat walaupun belajar dengan cara konten tidak ada masalah, malah luar biasa menurut saya. Nah, sebab itu tetap semangat, jangan sampai minder, jangan sampai menyerah, apalagi putus asa. Lebih-lebih materi yang akan kita bahas ini adalah materi yang cespleng dalam arti soal yang kita bahas dan itu akan kalian kerjakan nanti pada waktu semester ganjil, sehingga pada saatnya anak-anak pasti mendapat kemudahan untuk menjawab soal karena soalnya sudah dibahas terlebih dahulu. Mantap. Tentang apa? Ialah akan ngebahas tentang isim dan khobarnya ina. Sebelum soal dibacakan Pak Guru, baik Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isim ina dan khobar ina. Nah, saya punya kalimat sederhana seperti ini: Inna Zaidan Qaimun. Kalau saya artikan, sesungguhnya Zaid berdiri. Sungguh Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid sedang berdiri. Sungguh Zaid sedang berdiri. Inna Zaidan Qaimun. Ini adalah susunan ina, susunan ina bersama isim dan khobarnya. Sebelum ina masuk ke dalam kalimat tersebut, asalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Asalnya seperti itu. Zaidun itu mubtada, qaimun itu khobar. Nah, setelah kana masuk ke dalam susunan tersebut, maka menjadi rusak. Mubtada khobarnya menjadi alih fungsi, yang asalnya mubtada lalu kemudian sekarang beralih fungsi menjadi isimnya ina. Qaimun yang asalnya khobar mubtada sekarang beralih fungsi menjadi khobarnya ina, bukan khobar mubtada lagi. Sehingga ina ini punya pengaruh setelah masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar, ialah bisa menjadikan khobar sebagai isimnya dan menjadikan khobar mubtada menjadi khobar dirinya. Di samping itu pula, ina juga bisa mempengaruhi harokat i'rab. Zaidun setelah menjadi isimnya ina, nah sekarang harokatnya, i'rabnya berubah. Asalnya marfu' sekarang menjadi mansub. Inna Zaidan harus dibaca mansub Zaidan. Tidak boleh kita membaca Inna Zaidun, salah. Juga tidak boleh kita membaca Inna Zaidin, salah. Yang benar adalah Inna Zaidan. Kenapa? Yaitu tadi, karena isimnya ina, karena menjadi isimnya ina dan kena undang-undang. Nah, setiap isim yang menjadi isimnya ina, maka i'rabnya harus dimansub, harus dibaca fathah. Inna Zaidan qaimun. Nah, qaimun itu khobar, khobarnya ina tetap marfu'. Oke, setelah kita otak-atik perihal i'rabnya, nah sekarang kita otak-atik perihal cara meng-i'rab ya. Di-i'rab dengan cara bahasa Arab. Kalimat sederhana tersebut
inna zaidan qaimun. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Oke, kalau kita pahami dalam bahasa kita, inna itu termasuk huruf taukid, huruf peneguh atau untuk penegas, juga huruf yang berfungsi untuk menasabkan isimnya, sehingga khobar akan menjadi isimnya dan harus mansub. Itulah maksudnya inna harfu taukidin wa nasbin. Lalu kemudian zaidan itu menjadi khobarnya, menjadi isimnya inna. Zaidan adalah lafadz yang berkedudukan sebagai isimnya inna, sebab itu ia harus mansub. Dan dalam konteks ini tanda nasabnya adalah menggunakan fathah yang terang, fathah yang jelas, fathah yang bisa dilihat mata. Di mana? Di akhirnya. Kenapa? Karena zaidan itu kategorinya adalah isim mufrad, isim yang bermakna tunggal, maka nasabnya wajib dengan tanda fathah. Kemudian qaimun adalah lafadz yang menjabat sebagai khobarnya inna, sebab itu ia wajib marfu, dalam pengertian harus dibaca rofa, dan tanda rofaknya dalam kata ini atau lafadz ini ialah menggunakan dhamma, dhamma yang terang, dhamma yang jelas. Di mana? Di akhirnya. Kenapa? Yaitu karena qaimun juga masuk kategori isim mufrad, isim yang bermakna tunggal. Maka ketika marfu, isim mufrad itu marfu'nya ialah dengan tanda dhamma. Mantap. Setelah kita paham mengenai kalimat inna zaidan qaimun yang tadi sudah kita jelaskan, kita presentasikan dari hal-hal yang terkait dengannya. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat pertanyaan, akan membuat soal. Tentu soal ini nanti harus kalian jawab dengan benar, tidak boleh kaleng-kaleng. Jawabnya harus tepat sasaran, tidak boleh salah, ya, karena sudah dijelaskan oleh gurunya sebelumnya. Nah, kiranya seperti apa soalnya? Soalnya seperti ini. Dalam kalimat inna zaidan qaimun, maka lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai a, mubtada, b, isimnya inna, b, c, khobarnya inna, c, naibul fa'il. Mana jawaban yang benar? Biar jelas, diulangi lagi. Dalam kalimat inna zaidan qaimun, maka lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai titik-titik. A, berfungsi sebagai mubtada, B, berfungsi sebagai isimnya inna, C, berfungsi sebagai khabarnya inna, D, berfungsi sebagai naibul fa'il. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah pilihan yang B, ialah berfungsi sebagai isimnya inna.
Sehingga kalau kita baca kalimat utuhnya adalah inna zaidan qaimun. Lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai isimnya ina. Sebab isimnya ina maka harus mansub. Tanda nasabnya dalam hal ini ialah dengan fathah yang jelas, dikarenakan ada pada isim mufrad. Nah, mantap seperti itu. Jika nanti anak menjawabnya seperti yang dicontohkan Pak Guru, maka itulah jawaban yang benar. Namun jika anak menjawabnya lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai mubtada, jawaban yang salah. Atau lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai khabarnya ina, jawaban yang salah. Lafadz zaidan dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai naibul fa'il, juga jawaban yang salah. Semuanya itu hanya untuk mengkecoh anak, mudeng apa enggak, faham apa enggak. Kalau faham, jelas jawaban pengecoh itu akan dihindari dan akan dipilih jawaban tepat sasaran, yaitu isimnya ina. Dari mana tahu kalau isimnya ina itu yang benar? Ya tahu dari mansubnya itu, karena dalam kaidah isimnya ina itu harus mansub. Makanya inna zaidan, tidak boleh inna zaidun, tidak boleh inna zaidin, harus inna zaidan. Ini patok bangkrong, sudah tidak bisa ditawar harga mati. Siapapun dimanapun yang mempelajari dalam hal ini adalah sama rumusnya. Inna mesti zaidan, tidak mungkin inna zaidun ataupun inna zaidin. Ini sudah rumus dari sononya. Kita tinggal praktek. Teorinya sudah kita pelajari seperti ini. Oke, mantap. Semoga bisa difahami anak kami kelas 6. Dan jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat seperti gurunya. Salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam, dadah, selamat belajar.